Setiap insan memiliki hak untuk bercita-cita. Dengan segala kondisinya, mereka berhak menggenggam mimpi dan meniti jalan untuk mewujudkannya. Tugas kitalah untuk menjaga semangat mereka agar terus maju mengejar mimpi. Desa Kandreapia, daerah dataran tinggi di kaki Gunung Bawah Karaeng, Goa, Sulawesi Selatan yang berudara dingin, penghasil beragam sayuran. Kutapaki jalan kampung halamanku, tidak membawa sayuran, melainkan lembaran koran bekas dari berbagai tempat. Namaku Jamaluddin Deng Abu. Saat ini, saya tengah menempuh pendidikan doktoral di salah satu kampus di kota Makassar. Bagiku, pendidikan menjadi dasar untuk membangun sebuah perubahan. Akses terhadap literasi dan pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu menuju masa depan yang lebih baik. Kondisi ini membuatku memilih pulang kampung usai menyelesaikan studi pasca sarjana di tahun 2014 silam. Panggilan hati dan kepedulian pada kampung halaman membuatku berkomitmen untuk mengabdi di desa, membantu anak-anak dan petani untuk tumbuh lebih maju lagi. Hingga akhirnya terbentuklah ide membuat rumah baca bagi mereka yang disebut rumah koran. Latar belakang lahirnya rumah koran karena kami melihat bahwa pernikahan dini di Desa Kandreapia itu masih tinggi, kemudian putus sekolah, di mana orang tua masih secara menginginkan anaknya untuk kemudian berpendidikan atau melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan itu masih minim. Sehingga lahirlah komunitas yang kemudian kami anggap bagaimana kemudian komunitas ini bisa menjadi wadah agar persoalan-persoalan atau minat untuk berpendidikan di Desa Kandreapia itu terus kemudian digerakkan maupun edukasi-edukasi itu bisa kita lakukan. Dari koran bekas ini, saya mengumpulkan berbagai artikel menarik untuk ditempelkan dalam pondok kecil yang berfungsi sebagai ruang baca. Anak-anak juga ikut membantu. Mereka penasaran dengan berbagai bacaan itu. Dinding bangunan kayu berukuran sekitar 4 kali 5 meter inilah yang menjadi tempat tempelan koran tadi. Gubuk yang dulunya kandang ternak milik orang tuaku disulap menjadi ruang baca, tempat menanamkan minat baca bagi anak-anak, pemuda desa maupun para petani. Secara periodik, lembaran koran selalu diganti agar pembacanya tidak bosan dan selalu belajar. Menurutku, dengan bacaan koran, warga desa bisa mengenal dan mengetahui dunia luar dengan baik. Kenapa kita memilih koran? Karena dengan berita-berita yang ada di koran secara singkat itu mudah untuk kemudian tuntas untuk kemudian kita baca, yang kemudian bisa menjadi sumber bagaimana kemudian mereka mulai belajar mengeja dan akhirnya mereka mulai bisa membaca dan akhirnya mereka bisa lancar untuk kemudian melakukan baca tulis. Kita ingin inspirasinya, motivasinya masyarakat bisa berkumpul, bisa berdiskusi dan bagaimana kemudian melalui wadah rumah baca yang kemudian bernama Rumah Koran ini menjadi wadah bagi anak petani, pemuda tani maupun petani tua. Rumah koran menjadi tempat bagi saya dan anak-anak mengejar mimpi bersama. Dinding koran ini bukan hanya sebagai hiasan, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan dan inspirasi. Mungkin saat ini hanya sekedar guntingan koran, tapi saya yakin bahwa di antara lembaran-lembaran ini terdapat impian-impian yang akan terwujud. Membangun rumah koran sebagai tempat belajar tidaklah semudah menempelkan kertas ini ke dinding. Masyarakat Kandreapia kebanyakan hanya sekolah sampai tingkat dasar atau menengah pertama. Mereka putus sekolah bukan karena persoalan biaya ataupun lokasi sekolah yang jauh, tapi untuk
bekerja di sawah dan kebun. Bagi mereka, menjadi petani dapat penghasilan tinggi. Sehingga pola pikir yang tertanam adalah buat apa sekolah tinggi? Ujung-ujungnya juga cari duit. Tantangan-tantangan yang kemudian kita lalui melalui bagaimana kemudian komoditas di pedesaan adalah tentu karena kita konsepnya adalah sarjana pulang kampung, itu kemudian bisa menjadi satu contoh bahwa untuk apa kita kuliah tinggi-tinggi, untuk apa kita sekolah tinggi-tinggi, kemudian ujung-ujungnya adalah menjadi sarjana tempel korang. Nah, sehingga salah satu latar belakang kita hadir adalah karena kami melihat bahwa Desa Kanrapia memiliki potensi pada sektor pertanian, di mana sektor pertanian ini mampu memiliki iklim yang bagus, tanah yang subur, sehingga inilah kemudian menjadi panggilan hati untuk kita semua sebagai pemuda tentunya untuk kemudian kembali ke desa, kemudian mendirikan wadah, dan kemudian kita berkumpul di situ untuk kemudian memajukan desa dan pertanian. Usaha terus-menerus dan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kepedulian warga dalam meraih pendidikan akhirnya berbuah manis. Semakin hari semakin juga banyak anak-anak yang penasaran dan datang ke rumah koran. Sudah lebih dari 100 anak yang pernah belajar di tempat ini. Generasi penerus petani ini mendapat pendidikan sesuai lingkup hidupnya. Materi yang diajarkan yakni pengenalan huruf, angka, dan mengaji. Yang membuat saya tertarik adalah keprihatinan. Ya, pada awalnya di Desa Kanrapia ini, awal-awal saya masuk ke sini itu jarang sekali ada anak-anak yang sampai tamat SD. Saya berpikir dengan Pak Jamal bagaimana kita membangun atau membuat semacam wadah untuk anak-anak bisa belajar walaupun bukan di sekolah formal. Jadi kita ambil koran, misalnya digunting korannya per huruf, kemudian diberikan, ditanya ini huruf apa, kemudian atau misalnya kita suruh menempel huruf per huruf sehingga menjadi kata, seperti itu. Kendalanya kan biasanya kalau anak-anak yang sederajat dengan TK itu mereka maunya main, ya sementara kita di sini terbatas alat bermainnya atau alat peraga edukatifnya. Pendidikannya anak-anak yang istilahnya mereka ini dari petani, anak petani yang awalnya tidak tahu apa-apa, akhirnya bisa membaca, menulis, dan masalah pertaniannya juga bisa dicari ilmunya. Kan dulunya masyarakat di sini cuma taunya menanam, tidak tahu cara merawatnya ataupun memasarkannya, tapi dengan ilmu-ilmu itu, alhamdulillah akhirnya mereka juga bisa berkembang di bidang pertanian.